Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Warnataguna dengan NIM D400184163 dari kelas F, Praktikum Teknik Tenaga Listrik dari jurusan Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motor sinkron dan motor asinkron. Untuk yang pertama, prinsip kerja motor sinkron. Cara kerja motor sinkron tergantung pada interaksi medan magnet stator dengan medan magnet rotor. Stator berisi belitan 3 fasa dan disuplai dengan daya 3 fasa. Dengan demikian, belitan stator menghasilkan medan magnet berputar 3 fasa. Suplai DC diberikan ke rotor. Rotor masuk ke medan magnet berputar yang dihasilkan oleh belitan stator dan berputar dengan sinkronisasi. Sekarang, kecepatan motor tergantung pada frekuensi arus yang disediakan. Untuk prinsip kerja motor asinkron sendiri, yang pertama, bila motor induksi diberi sumber tegangan 3 fasa, maka pada kumparan stator akan mengalir arus pada stator. Untuk yang kedua, arus pada stator menimbulkan medan magnet. Arus yang mengalir pada penghantar akan menghasilkan medan magnet berdasarkan hukum Oersted. Untuk yang ketiga, arus 3 fase akan menimbulkan medan magnet putar. Karena arus yang mengalir adalah arus bolak-balik atau AC, maka arus medan magnetnya pun berubah-ubah. Dan karena menggunakan arus 3 fasa, maka seolah-olah timbul medan magnet yang berputar pada sekitar stator. Untuk komponen utama motor sinkron, yang pertama ialah ada rotor. Perbedaan utama antara motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Untuk stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi di pasok. Untuk komponen utama motor asinkron ada 3, stator, celah, dan rotor. Untuk stator sendiri merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Untuk celah merupakan celah udara, tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Untuk rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Untuk rangkaian start delta motor sinkron seperti yang tertera di gambar ini. Untuk hubungan start yang sebelah kiri dan hubungan delta yang sebelah kanan. Sedangkan untuk analisa rangkaian start delta motor sinkron, pada rangkaian start delta pada motor sinkron adalah pada saat terhubung start motor sinkron hanya membutuhkan jumlah putaran yang kurang dan pada sambungan delta dan juga isolasi lebih sedikit sehingga lebih mudah atau simpel, dan pada hubung start ini juga motor dapat dibumikan atau digroundkan. Dan pada saat sambungan delta maka motor akan lebih stabil dan juga saat hubung delta ini akan terbagi menjadi 2 sehingga akan lebih aman. Untuk rangkaian start delta motor sinkron seperti yang ada di gambar ini. Untuk hubung start sebelah kiri ini dan untuk yang hubung delta sebelah kanan. Hubung start atau bisa dibilang dengan bintang atau hubung delta bisa dibilang dengan segitiga. Untuk analisa rangkaian start delta motor sinkron asinkron, pada rangkaian start delta motor asinkron bertujuan untuk meminimalkan lonjakan arus yang terjadi saat motor dioperasikan atau starting. Pada hubung ini beroperasi secara bergiliran. Pada saat pertama kali dioperasikan, maka yang akan berjalan adalah hubung start agar lonjakan arus saat starting bisa diminimalkan. Karena arus yang masuk harus melewati 2 gulungan pada hubung start. Setelah berputar, normal akan berganti. Yang beroperasi adalah rangkaian delta atau bintang. Dan motor akan beroperasi dengan normal. Setiap satu gulungan mendapat tegangan 380 volt. Untuk rumus motor sinkron dan motor asinkron seperti di bawah ini. Untuk motor sinkron rumusnya ialah yang untuk yang efisiensi motor sinkron. Efisiensi sama dengan daya output per daya input kali 100%. Untuk motor asinkron
Untuk kecepatan putar dari stator, Ns sama dengan 120 kali F per P. Untuk slipnya, S Ns min Nr per Ns. Untuk frekuensi arus rotor, F sama dengan S kali F. Contoh soal motor sinkron. Suatu generator serempak 3 fasa 200 kV ampere 2300 volt bekerja pada beban penuh dengan faktor daya 0,85. Resistansi arus searah dari belitan jangkar pada 75 derajat Celcius antara fasa 0,08 ohm. Medan menarik arus 72 ampere pada tegangan 125 volt dari peralatan penguatan. Rugi angin dan geseran 18,8 kW. Rugi inti 37,6 kW. Rugi beban sasar 2,2 kW. Hitung efisiensi dengan mengandaikan resistan jangkar yang efektif sama dengan 1,3 kali resistan arus arah. Untuk penyelesaiannya, daya output atau PO sama dengan 2000 kali 0,85 sama dengan 1700 kW. Untuk IL sama dengan 2 juta per akar 3 kali 2300 sama dengan 503 ampere. Untuk RA sama dengan 0,08 per 2 kali 1,3 sama dengan 0,052 ohm per fasa. Rugi angin dan geseran 18,8 kW. Rugi inti 37,6 kW. Rugi medan 125 kali 72 per 1000 9,0 kW. Rugi jangkar sama dengan 3 kali 503 kuadrat kali 0,052 39,4 kW. Rugi beban sasar 22,2 kW. Rugi total sama dengan 107,0 kW. Efisiensi sama dengan N sama dengan 1 minus 107 per 1700 plus 107 kali 100% sama dengan 94,1%. Untuk contoh soal motor asinkron. Motor induksi 3 fasa 4 kutub bekerja dengan sumber tegangan yang frekuensinya 50 Hz. Hitung A. Kecepatan medan putar stator. B. Kecepatan rotor jika slip 0,04. C. Frekuensi arus rotor jika slip 0,03. Penyelesaiannya A. Ns sama dengan 120 kali F per P sama dengan 120 kali 50 per 4 sama dengan 1500 rpm. B. S sama dengan Ns min Nr per Ns atau 0,04 sama dengan 1500 min Nr per 1500. Nr sama dengan 1440 rpm. Untuk yang C, F sama dengan S kali F. 0 sama dengan 0,03 kali 50 sama dengan 1,5 rps sama dengan 90 rpm. Untuk pengaplikasian motor sinkron dalam industri, ada 3 contoh pengaplikasian dalam industri. Yang pertama ada kompresor udara, yang kedua ada servomotor, yang ketiga ada akuator robot. Alasan penggunaan motor sinkron untuk alat tersebut karena motor ini memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal untuk beban rendah. Motor sinkron digunakan untuk aplikasi di mana kecepatan yang tepat dan konstan diperlukan. Aplikasi daya rendah dari motor ini termasuk mesin positioning. Untuk pengaplikasian motor asinkron dalam industri, ada 3. Yang pertama ada conveyor, yang kedua ada kipas angin, yang ketiga ada pompa air. Alasan penggunaan motor asinkron atau induksi karena konstruksinya yang sangat kuat, harga lebih murah dan perawatan mudah serta mempunyai efisiensi yang tinggi. Untuk gambar rangkaian dari aplikasi motor sinkron sendiri seperti yang ada di gambar ini. Ini contoh untuk kompresor udara yang paling kiri dan yang tengah ada servomotor. Yang paling kanan ada akuator robot. Untuk gambar rangkaian dari aplikasi motor asinkron atau motor induksi,
Contohnya untuk conveyor yang paling kiri, yang tengah ada kipas angin, dan yang paling kanan ada pompa air. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.